Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Tuti Putu di sini. Tentu saja di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Bikin apa kita hari ini? Nah, kali ini aku bikin kue lapis teman-teman. Kue lapis beras pandan. Kebetulan kemarin ada pesanan dari tetangga minta dibuatin kue lapis beras pandan. Nah, kita akan memakai jus pandan asli ya teman-teman, supaya rasanya lebih enak. Nah, ini hasilnya, ini sangat lembut, kenyal, pokoknya enak banget. Teman-teman nanti resep-resepnya bisa dilihat di description box. Nah, jangan kemana-mana ya, tetap di sini sampai videonya selesai. Oke, tanpa berpanjang kata kita langsung masuk ke resepnya. Nah, di sini aku akan siapkan gula pasir. Aku mau rebus dengan santan teman-teman. Tapi ini aku akan rebus sampai hangat aja, sampai gula pasirnya larut ya. Karena apa? Karena santannya sendiri sudah aku rebus sebelumnya. Jadi ini nggak perlu sampai mendidih ya. Kemudian kita akan siapkan tepung-tepungan. Ini ada tepung beras, kemudian ada tepung tapioka, dan aku tambahin tepung terigu sedikit. Jangan lupa garam. Kemudian ini diaduk-aduk supaya rata ya. Kemudian setelah rata, kita masukkan sedikit saja air gula yang tadi kita rebus dengan santan ya. Nah, ini masih hangat-hangat kuku, aku langsung masukin aja sedikit dulu. Nah, ini tips ya teman-teman, supaya teman-teman nggak kerja 2 kali nantinya. Jadi masukin santannya ke tepung itu sedikit demi sedikit, kemudian teman-teman aduk dengan whisk ya. Supaya apa? Supaya nanti tepungannya nggak bergerindil. Nah, seperti ini nih, kita akan tambahin sedikit lagi santannya. Tambah sedikit, kemudian kita aduk lagi menjadi adonan yang licin seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah licin ya, ini tidak akan perlu disaring lagi nantinya. Kemudian setelah itu kita masukkan sisa santan tadi ya teman-teman. Sekarang baru kita bisa tuang sekaligus dan aduk perlahan sampai semua tepung-tepungannya menyatu dengan santan menjadi adonan lapis. Nah, ini udah cukup ya, sebegini dulu. Ini prosesnya sudah cukup. Kita akan bagi 2 adonannya. Ditimbang ya teman-teman supaya sama rata. Satu adonan aku akan tambahkan dengan jus pandan, satu lagi aku tambahkan dengan air. Nah, di bagian adonan yang putih ini aku akan tambahkan dengan air sebanyak 200 ml teman-teman. Nah, ini airnya bisa diganti dengan santan. Kemudian aduk-aduk rata ya. Kemudian di adonan satunya lagi aku tambahkan jus pandan sebanyak 200 ml. Nah, di sini aku akan tambahkan dengan pewarna hijau tua ya. Beberapa tetes aja, nggak perlu banyak-banyak. Ini untuk menguatkan warnanya aja. Karena apa? Kalau misalnya dia nggak pakai warna, warnanya memang bagus, tapi setelah dingin, lama-kelamaan itu warnanya akan butek teman-teman. Jadi perlu sedikit pewarna untuk menguatkan warna dari warna hijau pandannya. Nah, ini di adonan putih aku tambahkan dengan sedikit vanili cair. Nggak perlu banyak-banyak karena di sini kita akan menonjolkan rasa pandan, bukan rasa vanili ya teman-teman. Nah, ini aduk-aduk rata dulu, kemudian sisihkan dan kita akan pindah ke loyang. Di sini aku memakai loyang ukuran 22 cm, kemudian dilapisi minyak ya oleh seluruh permukaannya dengan minyak goreng. Nah, ini hasilnya ini nggak terlalu tinggi, hasilnya akan sedikit pendek di bawah permukaan itu ya. Kalau teman-teman mau tinggi, teman-teman bisa pakai
cetakan loyang yang ukuran 20. Sementara itu aku sudah ngerebus air tadi untuk manasin kukusan ya teman-teman. Kemudian baru kita masukkan lapis pertama, yaitu adonan putih. Pastikan rata ya, pastikan rata lapisannya, kayak gitu di pojok itu belum kebagian. Jadi aku akan cungkir-cungkir sedikit beberapa saat supaya adonannya agak padat matang, jadi bisa menutupi semua bagian bawah dari loyang. Kemudian kalau ada misalnya gelembung-gelembung, aku rapikan seperti itu biar nanti hasil lapisnya itu nggak berlobang-lobang. Nah, ini kita kukus selama 5 menit teman-teman. Kemudian kita masukkan adonan hijau sebanyak 150 ml juga. Jadi setiap layernya ini aku masukkan 150 ml atau 150 gram adonan ya teman-teman. Kita memasaknya kurang lebih 5 menit. Nah, kenapa itu aku nggak tutup dengan kain, tutup kukusannya? Ada alasannya ya teman-teman. Kenapa aku nggak pakai tutup kain? Sebenarnya nggak boleh ya teman-teman, harus pakai tutup kain karena airnya itu akan bisa merembes ke adonan. Tapi aku lumayan telaten teman-teman. Tiap 2 menit sekali, kurang lebih ya 2 menit, aku akan buka itu tutupnya. Kemudian airnya aku tumpahin ke dalam seperti itu. Nah, kemudian aku tutup lagi untuk 2 menit kemudian. Nah, baru dimasukkan adonan berikutnya. Paham ya teman-teman? Jadi setiap 2 menit, kurang lebih 2 menit itu aku buka tutupnya untuk ngejatuhin airnya di pinggir loyangnya itu ya. Baru kemudian langsung masak lagi selama 5 menit. Jadi airnya nggak akan turun ke adonan. Nah, ini udah jadi, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini nggak penuh. Jadi kalau teman-teman mau penuh, pakai loyang yang ukuran 20. Kita sisir dulu pinggirannya. Nah, plastiknya aku bungkus dengan plastik celing ya, plastik wrap gitu supaya nggak lengket. Nah, ini kita sisir bagian pinggirnya, baru kita keluarin adonannya. Nah, ini udah dingin ya teman-teman. Jangan lupa harus sabar. Setelah lapisnya matang, teman-teman dinginkan dulu kurang lebih beberapa jam lah, supaya benar-benar dingin kue lapisnya. Kalau dalam keadaan panas, teman-teman sudah balik seperti ini, kue lapisnya nggak akan kokoh, kue lapis akan beleber kemana-mana. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini sukses nih kayaknya aku bikin. Ini bagus banget, lentur dan kenyal teman-teman. Alhamdulillah kita berhasil ya bikin lapis. Kemudian kita akan potong-potong. Nah, untuk mempermudah pemotongan, teman-teman potong dulu bagian bawah seperti ini ya. Jadi dia nggak akan keras, nggak akan rusak permukaannya. Nah, sekali tarik aja agak kuat. Untuk talenannya sendiri aku juga sudah lapisin plastik celing ya teman-teman. Lihat tuh, teman-teman bisa perhatikan. Talenannya udah bersih, tapi aku tambahin juga plastik supaya lebih higienis. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bagus banget. Ini kenyal, lentur, dan sangat gurih teman-teman. Kemudian kita akan potong-potong ya. Untuk ketebalan sesuaikan dengan selera teman-teman sendiri. Di sini aku potong ketebalan kurang lebih 1,5 cm ya teman-teman. Lihat tuh seperti ini. Lumayan tebal-tebal karena apa? Karena dia nggak terlalu tinggi, jadi aku lebih tebal motongnya. Nah, sampai di sini teman-teman paham ya semua step-step yang sudah aku jelasin di depan. Tapi seandainya ada yang kurang mengerti, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau bisa nanti aku jawab ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Ini setiap layernya ukurannya pas ya, sama rata. Ini cantik banget, lentur, legit,
sedap, gurih. Muji hasil karya sendiri, tapi emang benar ini enak banget teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah nemenin aku membuat kue lapis. Aku belum ngucapin terima kasih juga buat yang baru aja nemu channel ini. Semoga betah ya di sini teman-teman. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, dan share jika merasa video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari Dapur Kue Sabin. Jempolnya Mbak Tuti keluar berarti enak. Lanjut teman-teman, ini kita akan bungkus ya. Di sini aku pakai pembungkus dari plastik roll. Nah, ini plastik roll ukuran 7x3 ya, teman-teman, 7 cm, tebalan 3 mikro. Kemudian dipotong-potong itu tuh plastik rollnya tuh dibelah dua dulu, kemudian baru dipotong-potong sesuai nanti ukuran dari lapisnya. Kalau di marketplace ada dijual ya teman-teman, itu plastik OPP yang satu, yang single gitu, satu. Jadi dia khusus untuk bungkus-bungkus kayak gini, bungkus lapis, lemper, dan lain sebagainya. Itu lebih praktis sebenarnya. Nah, ini udah selesai pekerjaanku hari ini teman-teman. Ini udah malam banget sebenarnya. Ini aku kerja sampai jam 1 malam. Lembur teman-teman. Namanya tukang kue ya teman-teman, nggak apa-apa. Sering lembur itu tuh udah biasa. Jadi harus waspada aja dengan kesehatan. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.